Halo teman-teman, selamat datang di channel seputar jantung, channel informasi jantung yang terpercaya membahas masalah jantung secara mendalam tetapi tetap mudah dimengerti. Bersama dengan saya Dr. JJ. Di video kali ini kita akan bahas soal LDL, si kolesterol jahat. Betulkah dia betul-betul jahat? Nah, kita akan bahas ya. Nah, ini seri video yang saya sudah sampaikan di video sebelumnya. Kita akan bahas dengan hashtag bahas lemak atau masalah lipid. 4 video pertama minggu lalu bahas soal kolesterol total, sekarang bahas soal LDL, nanti minggu depan saya akan bahas soal HDL dan kemudian trigliserid. Jadi kita membahas tentang angka-angka di pemeriksaan profil lipid, itu bagaimana memahaminya, bagaimana membacanya, ya. Nah, kita masuk dengan LDL. LDL ini singkatannya low density lipoprotein, ya. Nah, lipoprotein itu adalah gabungan antara lipid dan protein. Apa fungsinya? Fungsinya ini kolesterol dan juga trigliserid itu tidak bisa larut di dalam aliran darah. Jadi kalau kita mau lihat seberapa banyak kolesterol di darah kita, seberapa banyak trigliserid di darah kita, tidak bisa langsung lihat jumlahnya si kolesterolnya begitu saja. Kita mesti lihat yang terkandung atau dibawa di dalam lipoprotein. Jadi kolesterol atau lipid bergabung dengan protein menjadi lipoprotein. Ada beberapa lipoprotein di dalam darah, ya. Ada VLDL, ini very low, ya. Dari segi densitas dia paling rendah, tetapi bentuknya paling besar. Ya, ini diproduksi oleh hati, kemudian nanti dia akan berubah menjadi IDL atau intermediate. Lalu berubah lagi menjadi tadi yang saya sebutkan LDL, ya, jadi low. Jadi sebetulnya LDL ini adalah tadinya VLDL berubah menjadi IDL, berubah menjadi LDL. Nah, satu lagi adalah yang berbeda, ini adalah HDL, ini yang high, ya. Yang high ini densitasnya paling tinggi, tapi ukurannya paling kecil. Nah, ini lipoprotein ini saya gambarkan seperti kendaraan atau truk pengangkut lipid, ya. Nah, kalau kita gambarkan pembuluh darah seperti jalan tol, maka di jalan tol ini ada kendaraan-kendaraan yang mengangkut kolesterol. Nah, yang mengangkut kolesterol, yang terutama mengangkut kolesterol dalam jumlah dan persentase yang paling besar adalah kendaraan LDL ini, ya. Kemana dia angkut? Dia mengangkutnya dari liver ke jaringan. Kita gambarkan liver itu seperti pabrik yang membuat bahan baku bangunan dan juga merakit kendaraannya. Maka liver atau hati ini yang membentuk atau memproduksi kolesterol dan juga yang membentuk kendaraannya. Nah, kendaraannya kalau dari liver, ya, kalau kita gambarkan di sini ada hati, di sini yang pertama dibentuk adalah sebetulnya VLDL, ya. VLDL akan banyak dibentuk kalau kita banyak konsumsi yang berhubungan dengan karbohidrat atau glukosa atau sirup-sirup, gula atau alkohol. Itu akan menyebabkan liver akan membentuk banyak VLDL yang akan membawa sebetulnya adalah trigliserid yang banyak. Tetapi ada kolesterolnya juga. Ya, nanti VLDL-nya masuk ke aliran darah. Di aliran darah dia akan melepaskan trigliseridnya, lalu sisanya tinggal lebih banyak kolesterol. Nanti dia akan berubah menjadi yang kedua menjadi IDL dulu. Nanti IDL juga melepaskan juga trigliseridnya, akan berubah lagi menjadi LDL yang akan kita bahas ini. Ya, jadi LDL ini membawa kolesterol karena trigliseridnya banyak sudah dilepaskan atau bukan dibuang, ya, dilepaskan ke jaringan untuk digunakan sebagai sumber energi. Nah, tinggal bawa LDL yang banyak. Nah, LDL ini dibawa ke jaringan. Nah, kenapa banyak orang bilang terjadi perdebatan, ada yang bilang LDL itu baik, LDL itu jahat, atau ada yang bilang netral, itu sebenarnya karena sudut pandang yang berbeda. Ya, LDL ini sebetulnya fungsinya membawa kolesterol ke jaringan itu tujuannya untuk membangun. Jadi dia bawa bahan bangunan. Saya gambarkan seperti, coba teman-teman bayangkan seperti ada jalan tol, ya, lalu liver atau hati sebagai pabriknya dia memproduksi kolesterol atau bahan bangunan
dan juga kemudian mengirimkannya dalam bentuk truk yang membawa bahan bangunan itu dikirimkan ke kota. Nah, kota ini adalah jaringan, ya, membutuhkan bahan baku kolesterol untuk membangun jaringan. Nah, jadi kalau kita lihat di jalan ada truk bawa bahan bangunan. Pertanyaannya adalah, ini truk ini jahat atau baik? Tentu tergantung sudut pandang kita melihatnya. Kalau kita lihat, ya truk ini kan bawa bahan bangunan untuk bangun kota di seberang sana, ya tentu baik-baik saja itu tujuannya. Betul, sama seperti LDL, dia sebetulnya bawa kolesterol untuk dibawa ke jaringan untuk membentuk namanya pertama membran sel, ya. Jadi membran sel itu bagian luar dari dinding sel kita. Itu kalau ada kolesterolnya itu menyebabkan membran selnya lebih elastis, tidak rapuh, tidak kaku. Kemudian juga dia bawa kolesterol untuk membentuk hormon steroid. Ya, contoh hormon steroid adalah hormon-hormon seks, hormon testosteron pada laki-laki, hormon estrogen, progesteron pada wanita, itu hormon seks justru dibutuhkan. Kalau nggak ada hormon ini tentu yang laki-laki nggak mirip laki-laki, yang perempuan nggak mirip perempuan begitu. Ya, kemudian juga untuk membentuk vitamin D. Vitamin D ini penting untuk kekebalan tubuh, untuk tulang, ya. Jadi tentu saja sama seperti truk yang bawa bahan bangunan untuk membangun sebuah kota di depan itu, tentu itu adalah hal yang bagus. Tapi masalahnya kalau truknya terlalu banyak dan bahan bangunan yang dibawanya juga terlalu banyak, sehingga truk-truk ini bikin macet jalan tolnya. Nah, ini kan jadi masalah. Bukan hanya bikin macet, ya. Nanti di tengah jalan bahan bangunannya tumpah-tumpah ke jalan, numpuk di tengah jalan, membuat jalannya menjadi rusak, susah untuk dilewati oleh mobil-mobil yang lain. Nah, kalau kita melihatnya dari sudut pandang itu, jadi ketika ada perdebatan atau diskusi, kenapa jalan tol kita jadi rusak, itu gara-gara truk yang bawa bahan bangunan itu. Kita akan melihatnya sebagai bagian dari yang jahat ya. Nah, sama itu dengan itu ketika kita melihat LDL, kenapa jadi ada sumbatan, kenapa orang kena serangan jantung, yaitu karena terjadi sumbatan, ada plak di situ, numbuh di situ. Kenapa? LDL-nya ketinggian sehingga membentuk sumbatan di situ. Nah, dari sudut pandang itu LDL menjadi kita sebut kolesterol jahat. Tapi saya yakin teman-teman sekarang udah bisa melihat bahwa ini sebetulnya istilah ini dibuat supaya kita lebih gampang saja memahaminya, ya. Jadi makanya ada orang yang bela mati-matian itu LDL itu enggak jahat. Ya kalau dari sudut pandang tadi LDL sebetulnya banyak fungsinya untuk tubuh kita, ya. Nah, kalau kita lihat angka profil lipid, di mana profil lipid nanti kita keluar angka LDL, itu sebetulnya angka itu menghitung apa? Apakah yang dihitung tadi kalau kita bilang truknya, apakah yang dihitung itu jumlah truknya? Ternyata bukan. Yang dihitung itu adalah jumlah bahan bangunan yang dibawa oleh keseluruhan truk itu. Nah, ini penting pengertian ini karena nanti kita akan belajar lebih dalam soal ini. Tapi untuk video ini saya harap teman-teman bisa memahami bahwa yang dihitung adalah jumlah kolesterol yang dibawa oleh semua kendaraan LDL tadi. Jadi sebetulnya kalau kita bilang LDL-nya itu ada 120 mg per desiliter, itu sebetulnya bukan menggambarkan berapa jumlah LDL-nya, tapi yang itu menggambarkan jumlah massa ya, volume dari kolesterol yang dibawa oleh keseluruhan LDL ya. Ini penting ya. Karena sebetulnya kita ada pemeriksaan untuk memeriksa langsung LDL partikel atau LDLP namanya. Jadi partikelnya yang dihitung. Dan itu sebetulnya kalau itu yang bisa diperiksa itu lebih akurat menggambarkan seberapa tinggi resikonya. Sama seperti tadi kalau kita bilang truk-truk yang bawa bahan bangunan tadi, sebetulnya lebih akurat untuk menentukan seberapa besar kemungkinan jadi macet adalah dengan menentukan seberapa banyak truk itu yang ada di jalan tol tadi. Tapi yang kita hitung sebetulnya bukan seberapa banyak truknya, tapi yang kita hitung adalah seberapa beban berat bahan bangunan yang diangkut oleh truk-truk itu. Itulah yang dinilai dari kadar LDL kolesterol yang kita periksa. Nah, berapa batasnya untuk bilang itu udah lewat ya, kayak jalan tadi, berapa batasnya truk itu udah kelebihan beban muatannya itu. Untuk kadar LDL ini batasnya adalah 100 mg per desiliter. Di atas angka itu dibilang itu melewati batas, sudah mulai beresiko. Dari mana angka ini kita dapatkan? Tentu dari penelitian, ya. Penelitian yang pertama itu tahun 1950-an namanya penelitian Framingham. Di video sebelumnya saya sudah bahas tentang penelitian Framingham, ini menentukan di situ kita tahu kadar kolesterol total itu makin tinggi makin bahaya. Nah, dengan berjalannya waktu,
kemudian kita pemeriksaannya bisa makin teliti, bisa makin canggih, tidak hanya memeriksa kadar kolesterol total, tapi juga bisa memeriksa kadar LDL-nya. Dan kemudian kita tahu bahwa kalau angkanya lebih dari 100 mg per desiliter, maka tingkat resiko kena serangan jantung, tingkat resiko penyakit jantung koronernya meningkat. Ya, kemudian penelitian lain saya sebutkan lagi, ini tahun 1970-an ada penelitian namanya Mr. Fit, MRFIT. Mr. Fit ini adalah multiple risk factor interventional trialist ya. Jadi penelitian melihat berbagai faktor risiko jantung yang diintervensi, dan di situ juga kita menemukan bahwa kalau angkanya di atas 100 mg per desiliter, maka makin meningkat angkanya, makin tinggi ternyata risiko kena serangan jantung. Ya, ini yang menyebabkan kemudian LDL ditetapkan sebagai angka yang paling penting yang harus diperiksa, harus menjadi target terapi. Ya, penelitian yang lain menunjukkan bahwa kalau kadar LDL diturunkan kurang lebih sekitar 40 mg per desiliter, itu angka serangan jantung, angka kejadiannya bisa menurun sampai sekitar 20 sampai 25%. Ya, ini didapatkan dari data meta-analisis. Ya, meta-analisis ini penelitian berbagai penelitian dianalisa dari prospektif, ya, P-nya prospektif, studies kolaboratif, ya. Itu tahun 2007. Nah, dari berbagai penelitian ini kemudian disepakati bahwa LDL lah ini yang harus kita perhatikan. Sama seperti tadi kalau kita perhatikan apa faktor utama yang bikin jalan tol ini rusak. Maka setelah diteliti sekian tahun kita putuskan atau kita simpulkan bahwa ini loh truk-truk yang bawa bahan bangunan inilah yang biang keladinya. Kalau dia sampai mencapai kadar tertentu atau mencapai batas jumlah tertentu truknya atau bahannya yang lewat di situ, maka itu cepat atau lambat akan menyebabkan kerusakan dari jalan tol itu. Ya, dari situlah angka 100 didapatkan, dan kemudian diteliti juga kalau truk-truk ini dikurangin jumlahnya, ternyata jalan tolnya nggak rusak-rusak, mulus gitu. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa paham dengan analogi yang simple ini ya. Nah, yang berikutnya pertanyaannya adalah kenapa LDL atau bagaimana LDL ini bisa meningkat? Ya, nah teman-teman saya jelaskan bahwa LDL ini ada dua yang membuat dia meningkat. Yang pertama, kalau produksinya berlebihan. Yang kedua, kalau clearance itu bersihannya menurun. Ya, jadi bisa karena dua hal ini. Yang pertama untuk produksinya ini ada di liver, ya, di hati. Hati akan memproduksi, ya tentu produksi kolesterol, tetapi sebetulnya produksi kolesterol itu tidak terlalu banyak. Karena untuk produksi kolesterol itu terbatas setiap harinya sekitar 80% dari hati, 20% dari makanan, dan kalau dari makanan sudah banyak, maka produksi di hati akan diturunkan. Tetapi di hati ini produksinya justru VLDL. Kalau teman-teman tadi ingat, ya, LDL itu sebelumnya adalah VLDL. Nah, VLDL ini akan meningkat kalau konsumsinya banyak karbo, kemudian tidak terpakai energinya, nanti karbonya dirubah menjadi produksi trigliserid dan pada akhirnya akan menyebabkan VLDL-nya meningkat. Ya, kemudian kalau clearance ini adalah pembuangannya. Pembuangannya juga dari hati. Kalau pembuangannya berkurang, maka dia akan jadi jumlahnya berlebihan. Nah, saya gambarkan ini seperti tadi jalan tol, ya. Jalan tol ini di sini ada mobil-mobil LDL. Kapan mobil LDL ini jumlahnya akan bertambah? Kalau produksinya dari hati bertambah. Di hati produksinya tadinya adalah VLDL, tapi setelah masuk ke pembuluh darah dia akan berubah menjadi LDL. Ya, nah sebetulnya masalah produksi ini bisa teratasi kalau dia cepat lewat. Jadi si kendaraan ini LDL ini kalau sudah lewat nanti di ujung jalan ini ada pintu gerbang tol yang membuat kendaraan ini lewat dengan cepat sehingga volume kendaraan ini di jalan tolnya tidak terlalu banyak. Ya, tetapi ada kalanya ketika pintu gerbang tol ini tidak berfungsi atau jumlahnya cuma sedikit sehingga mandek ini, kendaraan ini nyangkut semua di jalan tol, tidak keluar-keluar. Nah, pintunya ini ada di liver, namanya reseptor LDL. Reseptor LDL itu penangkap dari si LDL, dia kalau lihat LDL ditangkap, lalu didaur ulang atau dibuang ke usus, lewat empedu, lalu dibuang lewat feses. Ya. Jadi kolesterol itu semuanya dibuangnya lewat feses, lewat tinja. Nah,
Reseptor-reseptor ini jumlahnya bisa turun atau fungsinya bisa kurang bagus kalau kita makan banyak makanan yang mengandung lemak jenuh atau lemak trans. Ya, jadi kita makan lemak jenuh, daging merah, gorengan, ya bersantan-santan seperti itu bukan meningkatkan produksi dari kolesterolnya, bukan. Tetapi menyebabkan bersihan atau clearance dari si LDL-nya berkurang. Atau kalau ibarat jalan tol tadi, pintu gerbang jalan tolnya ditutup sama dia atau berkurang pintunya. Sehingga mobil-mobil LDL yang lagi jalan di sini terus aja nggak bisa hilang dia. Terus harus bergerak di dalam jalan tol, numpuk sehingga akhirnya makin lama makin banyak. Nah, itulah yang menyebabkan kadar LDL di tubuh atau di dalam pembuluh darah menjadi meningkat. Nah, ada juga kondisi di mana orang-orang yang sudah diet, sudah olahraga, pantang makan yang berlemak-lemak, tapi kadar LDL-nya tinggi terus. Nah, ini keadaan yang disebut kondisi genetik, ya, yang disebut sebagai singkatannya FH, yaitu familial hypercholesterol, ya. Ini kondisi yang saya sudah pernah bahas sebelumnya bahwa kondisi seperti ini harus minum obat. Karena apa? Karena walaupun dia sudah diet, sudah olahraga, dia tidak bisa LDL-nya itu turun, ya, termasuk juga kolesterolnya. Kenapa? Karena pada kondisi seperti ini kondisi di mana reseptor LDL-nya kurang sekali. Suatu kelainan genetik di mana kondisi reseptor LDL-nya kurang, atau kalau analoginya tadi pintu tolnya sedikit banget. Akhirnya apa? Akhirnya kendaraan LDL ini bertahan terus di dalam jalan tolnya, nggak bisa keluar-keluar di sini, macet terus. Ya, nah ini dalam jangka waktu lama, ya kita ingat lagi tadi, si kendaraan ini bawa apa tadi? Bawa kolesterol semua, bawa kolesterol. Jadi kalau dia macet-macet di sini, lama-lama dia akan tumpah bahan bangunannya, kolesterolnya, ya numpuk di jalan dan membentuk plak. Jadi untuk kondisi seperti ini dia harus minum obat terus-terusan. Ya, apa tandanya kalau seseorang kadar LDL tinggi itu adalah akibat dari kelainan genetik? Pada umumnya orang-orang seperti ini, walaupun sudah diet, walaupun sudah olahraga, kadar LDL-nya hampir selalu di atas 190. Ini tinggi sekali, ya. Jadi kalau ada orang yang sehat walaupun masih muda, nggak ada sakit jantung, nggak ada sakit gula, kadar LDL-nya selalu di atas 190, maka ini kemungkinannya adalah kelainan genetik dan harus mutlak minum obat. Nah, apa akibatnya kalau LDL-nya tinggi terus-terusan, ya? Nah, ini teman-teman udah bisa menduga kalau kita kembali ke ilustrasi jalan tol tadi, maka kalau mobil-mobil LDL ini produksinya di hati terus meningkat sehingga dia mobilnya tambah lama tambah banyak di sini. Berarti kandungan kolesterol yang dibawanya juga banyak, ya. Lalu di ujung sini pintu tolnya juga ditutup. Dia nggak bisa lewat sehingga akhirnya LDL-nya numpuk di sepanjang pembuluh darah. Bertahan di sini dalam jumlah yang banyak. Akibatnya apa? Seperti ini di jalan tol tadi, maka si kolesterolnya sebagiannya tumpah-tumpah di jalan begitu. Kurang lebih gitu, ya. Bahan bangunannya akan bukan dipakai untuk ke jaringan tapi tertumpah di dinding pembuluh darah atau di jalan tol ini. Nah, ini kalau ada tumpahan begini atau LDL-nya numpuk di sini, ya, LDL ini bisa masuk ke sini, ke dinding pembuluh darah, si LDL ini masuk ke dalam dinding pembuluh darah. Ini kalau sudah masuk ke sini, maka dia akan mengalami namanya oksidasi, ya, oksidasi, tercemar begitu. Nah, kalau sudah teroksidasi ini, maka dia akan merangsang sel-sel radang. Sel radang akan datang sebetulnya untuk melokalisir si LDL ini, karena dianggap sebagai benda asing yang berbahaya. Ibaratnya teman-teman kalau di jalan tol tiba-tiba ada mobil mogok atau numpahin bahan bangunan di situ, maka petugas jalan tol akan datang ke sana mungkin bawa kayak seng-seng untuk dilokalisir, ditutup di situ, dikasih tanda hati-hati di sini ada sesuatu yang membahayakan. Ya, sebetulnya itu seperti sel radang yang mengcover itu si LDL-nya. Tetapi akibatnya malah jadi lebih besar itu tumpukannya di situ, harusnya nanti dibersihkan. Nanti kita bahas di video berikutnya, yang membersihkan itu sebetulnya adalah si HDL nanti, ya. Tapi kalau HDL-nya nggak cukup, nanti dia numpuk aja di situ. Nanti berikutnya dari mobil yang lain datang lagi sini, numpuk lagi di sini, bahan bangunnya tumpah lagi di sini, LDL-nya numpuk di sini, sel radang datang lagi di lebih besar. Nanti ini akan menjadi namanya sel busa atau foam cell, ya. Itulah menjadi cikal bakal nanti menjadi plak,
Ya, nanti kita bahas lebih lengkap bagaimana itu berkembang menjadi plak yang akhirnya menyumbat pembuluh darah. Tapi ini pemahaman yang paling sederhana untuk teman-teman bisa memahami kenapa sih kalau LDL berlebihan tuh apa sebetulnya yang diakibatkan oleh LDL yang berlebihan tadi. Ya, jelas ya. Nah, itu sebabnya berdasarkan pemahaman ini dan juga penelitian-penelitian tadi yang sudah kita bahas, maka berbagai panduan dari semua guideline di dunia, baik itu dari Amerika AHA atau ACC ya, atau dari Eropa ESC atau EAS namanya, itu semua mensyaratkan LDL ini harus diturunkan. Kalau pasiennya sudah kena serangan jantung, sudah pasang ring, maka orang-orang seperti itu dia resikonya sangat tinggi. Dan dia LDL-nya harus diturunkan sampai di bawah 55 mg per desiliter. Harus pakai obat biasanya, ya. Kemudian kalau orang-orang yang risiko tinggi, ya risiko tinggi sudah diketahui ada sakit jantung tapi mungkin belum pernah kena serangan jantung, belum pasang ring, atau diabetes yang tapi sudah banyak komplikasi organ, itu harus diturunkan sampai 70. Ya, kalau resikonya sedang diturunkan sampai 100, resiko sedang mungkin ada faktor resiko tapi tidak berat ya, ada hipertensi misalnya atau merokok. Dan kalau resikonya ringan, maka diturunkannya bisa sampai 116, 115, atau 130 kadang-kadang ada yang bikin begitu. Ya, jadi ini adalah masing-masing orang beda targetnya sesuai dengan resikonya masing-masing. Tentu nanti dokter yang menentukan berapa harus diturunkan. Ya, oke, saya kira untuk pembahasan LDL sudah cukup mencakup semua. Nanti saya rasa kalau ada yang masih kurang kita akan terus bahas di video-video berikutnya. Nanti di video berikutnya kita akan membahas juga lebih lengkap soal HDL, si kolesterol baik. Apakah dia betul-betul baik, nanti kita akan lihat ya. Nah, teman-teman yang menyukai konten-konten edukasi seperti ini boleh subscribe seputar jantung, juga share ke teman-temannya yang lain, dan kita akan berjumpa kembali di video berikutnya. Salam jantung sehat.